Selamat pagi. Suara Pagi, Ibu Bu. masuk nggak ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. PPT-nya belum bisa diunduh ya, saya salah masukin file. Ini udah saya benerin, coba dicoba. Yang 17, kurikulum 17 sudah bisa dibuka. Bisa nggak coba dites? Yang kurikulum 2017. Maaf, Bu, belum bisa. Yang 2017? Iya, Bu. Tempat yang bawahnya, bukan yang sebelumnya. Ada tulisan bentuk PowerPoint. Yang 12 belum, masih saya set. Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Oh bisa, oke lah. Makasih, Bu. Nah, learning-nya error. Aduh. Yang belum absen, silakan di absen. Sudah saya buka dari jam 10 tadi. Pakai kamera ini ya. Awas. Oke, yang kurikulum 12 juga udah bisa. Udah lengkap kah? Atau masih ada yang mau masuk nggak? Udah, kita mulai ya. Ya, Bu. Udah, yang kurikulum 2012 sama 2017 sudah saya masukin semua PPT-nya, saya upload ulang. Benar yang udah record, oke. Baik, selamat pagi. Hari ini pertemuan keempat kita. Absensi sudah saya set di e-learning Unsri. Dari jam 10 sampai jam berapa tadi ya? Jam 3 sore. Jadi tolong diklik dulu, jangan lupa. Cuma berapa detik kan, kliklah absen di situ. Kemudian materi untuk pertemuan 4 ini barusan sudah saya benarkan lagi, silakan di-download. Di sana ada video tentang metode simplex. Itu PPT ya, PPT bersuara, jadi nanti tolong dilihat lagi.
sama pertemuan hari ini saya record. Jadi nanti saya kasih lagi linknya. Hari ini kita akan bahas tentang metode simplex. Jadi sambil dilihat PPT yang baru saya share. Oke. Hari ini saya ngulang sedikit tentang pemodelan program linier. Pokoknya setiap kali ada problem pasti saya ulang modelnya biar ingat. Kemudian kita akan bahas tentang metode simplex untuk kasus maksimum, yang maksimum dulu. Minggu depan kita akan mengadakan kuis. Oke, jam 10.30. Kamu nggak ada tabrak-tabrakan karena ini memang jadwal saya. Jadi seandainya memang ada yang tabrakan diusahakan. Saya nggak mau berubah karena saya nggak ngubah jadwal dari awal ya. Kalau misalnya ada dosen yang mau ngubah jadwal dan kalian bertabrakan, komplain dengan dosen itu, minta diganti harinya. Kuisnya saya nggak mau ganti-ganti hari kuis ya. Kemudian kuisnya nanti ada soal yang saya share di akun e-learning Unsri. Nanti saya coba, mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya open lebih cepat, jam 10 saya open soalnya, nanti saya panjangin waktunya. Kamu download soalnya di situ kayak tempat tugas kemarin itu loh. Kamu kerjain, nanti kamu upload. Ya kan? Kemarin kan sudah pernah tugas sekali. Udah masuk, saya lihat tugas-tugasnya. Oke. Oke, saya ulang kembali model umum program linier. Jadi kita punya fungsi tujuan, kalau tidak maksimumkan berarti minimumkan. Salah satunya, Z sama dengan C1X1 tambah C2X2 sampai CNXN, tergantung berapa variabel keputusannya. Variabel keputusan di sini X1 dan X2, sampai ke XN. Dengan kendala, memang ditulis, dengan kendalanya ditulis. A11X1 tambah A12X2 sampai A1NXN, kendalanya bisa kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan B1. Terus sampai berapa jumlah kendalanya. Dan terakhir, ini tidak boleh lupa. Kalau model program linier, kita harus selalu menyertakan yang namanya kendala non-negatif. Jadi X1, X2 sampai Xn besar sama dengan 0. Kalau X-nya 3, berarti X1, X2, X3 besar sama dengan 0. Z di sini adalah fungsi tujuan yang akan kita cari berapa nilainya. C1, C2 sampai Cn itu parameter. Ada yang bilang koefisien fungsi tujuan. Tapi ada yang bilang ini parameter, sama aja. X1, X2 sampai Xn, variabel keputusan, sudah. A11, A12, A1n, itu kita sebut dengan parameter. Nilai B1, B2, sampai nanti di sini BM, kita sebut dengan namanya sisi kanan kendala. Ini pendahuluannya. Oke. Kendala non-negatif artinya dia bernilai 0 atau positif. Sekarang 2 minggu kemarin kita belajar metode grafik. Seperti saya pernah katakan, metode grafik itu cuma bisa menyelesaikan yang 2 variabel. Ada beberapa Ibu, soal. maaf Bu, suara Ibu putus-putus Bu. Oh ya, yang lain? Yang lain putus nggak? Enggak, Bu. Enggak Bu. Soalnya Tidak, saya Bu. login 2 akun di sini. Sinyal kamu berarti kali ya. Saya login 2 akun nggak putus satunya ya. Yang lain kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Jelas Bu, kedengaran. Sinyal aja kali ya. Nanti diulang lagi. Ini kan saya rekam, nanti kita lihat lagi. Apa tadi saya bilang? Metode grafik. Metode grafik 2 minggu yang lalu udah kita bahas. Banyak contoh-contoh yang sudah saya berikan. Kalau metode grafik, dia cuma bisa untuk 2 variabel. Kalau lebih dari 2 variabel, tidak dapat dikerjakan pakai metode grafik. Kemudian, kelemahan metode grafik, kalau kendalanya banyak, tambah ribet kita gambarnya. Kemudian menggambarnya juga harus ukuran
Antar titik koordinat harus sama. Makanya kita pakai yang namanya kertas milimeter block, harusnya begitu. Karena kita nggak perlu sulit untuk mencari titik potong antara kendala 1, kendala 2, sampai seterusnya. Sekarang, kalau variabelnya lebih dari 2, kalau variabelnya lebih dari 2 sampai banyak sekali, kendalanya juga banyak, kita pakai namanya metode simplex. Metode simplex ini powerful-nya program linear. Jadi kamu harus paham metode simplex, nanti kamu baru bisa ngambil yang namanya integer programming. Ini basicnya sekali. Di dalam metode simplex, kamu belajar, ingat nggak, operasi baris elementer, OBE, yang ada di aljabar linear. Bab berapa ya? Bab 1. Yang lupa, tolong lihat lagi buku Alin. Aljabar linear elementer yang di bab 1, yang kita pakai OBE itu loh. Operasi baris elementer. Jadi definisi metode simplex, jadi kalau program linear itu model. Kalau simplex itu metode. Merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Kemudian metode ini dimulai dari pemecahan yang visible atau layak ke pemecahan dasar visible lainnya. Dilakukan secara berulang-ulang sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Perhitungan berulang-ulang ini kita sebut dengan istilahnya iteratif atau iterasi. Rasanya kalau di metode numerik pernah diajarin ya iterasi. Nanti kalau dioptimasi terus kita ada bilang berapa iterasi. Iterasi itu berapa kali sampai ngulang perhitungan kita. Pertama kali dia dikenalkan oleh George B. Denjik, ya kan, tahun 47, terus perbaikan sampai sekarang. Sampai sekarang sudah simplex yang paling sederhana. Dan ada simplex direvisi. Metode penyelesaian simplex itu melalui perhitungan yang berulang-ulang. Jadi ada yang nyebut iterasi, ada yang nyebut iteratif. Di mana langkah-langkah perhitungan yang sama, langkahnya sama persis. Diulang-ulang-ulang sampai kapan berhenti berhitungnya, sampai kita dapat solusinya optimal. Optimal tadi tergantung kasus. Kalau dia maksimum, berarti yang besar. Kalau dia minimum, cari yang paling kecil. Nah, belajar pertama kali metode simplex, kita harus ada namanya bentuk standar. Bentuk standar itu apa? Penambahan variabel tambahan pada fungsi tujuan. Jadi nanti fungsi tujuan kita ada namanya tambahan variabel. Terus bentuk standar itu apa? Mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi bentuk persamaan. Kendalanya yang tandanya kecil sama dengan, besar sama dengan, kita ubah jadi sama dengan semuanya. Terus mengubah kendala menjadi persamaan dengan penambahan yang namanya variabel slack, surplus, ataupun artificial. Jadi di metode simplex kita punya 3 variabel. Namanya variabel slack, surplus, atau artificial. Dan tidak lupa penambahan kendala non-negatif, setiap kali sudah model prolin, kendala non-negatifnya harus dibuat. Nih, syarat dan sifat metode simplex. Model program linear, kalau di buku-buku teks Inggris, kita sebutnya canonical form. Bentuk kanonik. Jadi, tadi yang model-model yang pertama kali kita belajar 2 minggu lalu, itu namanya bentuk kanonik. Dia harus diubah ke dalam bentuk umum, yang dinamakan bentuk baku. Bentuk baku itu nama lainnya standard form. Sifat bentuk baku, semua kendala harus tandanya sama dengan, persamaan. Terus sisi kanannya tidak boleh negatif. Jadi kalau contohnya 2x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 5. Tidak boleh lebih kecil sama dengan min 5. Kemudian, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Kan nilai x1, x2, x3 itu besar sama dengan 0. 0 lebih 0 atau positif. Jadi nilai x1 nggak mungkin nanti dapatnya min 15, nggak mungkin dapatnya min 20. Kemungkinan dia 0 atau bilangan positif. Ini diulang kembali, fungsi tujuannya bisa minimasi atau maksimasi. Oke. Model program linear. Model program linearnya ini yang tadi ya, yang kita uraikan ya kan? Pertama kali lagi sudah saya sebutkan sama aja.
Beberapa buku ada yang nulisnya seperti ini, pakai sigma. Ada yang diuraikan seperti yang tadi. Oke. Dipahami sekali, harus ingat sekali bentuk model program linier. Pertama harus tulis maksimumkan Z sama dengan, kalau enggak minimumkan Z sama dengan kendalanya harus ditulis. Baru yang ke bawahnya. Nanti tugasnya kalau udah saya selesai koreksi, saya kembalikan di akun kalian itu, nanti kalian bisa lihat. Oke, terus tahapan transformasi ke bentuk standar. Ini tolong diganti fungsinya, lupa hapus terus. Kita nggak ada namanya fungsi pembatas, yang ada fungsi tujuan. Kalau pembatas cukup pembatas, tidak perlu pakai kata fungsi. Jadi pembatas itu atau kendala, dia yang mempunyai tanda kecil sama dengan, kita ubah menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan suatu variabel baru yang namanya variabel slack. Jadi variabel slack itu untuk kendala yang bertanda kecil sama dengan. Banyaknya variabel slack tergantung pada pembatas yang ada, fungsinya dicoret. Jadi kalau kendala kita yang tandanya kecil sama dengan ada 4, berarti variabel slack-nya ada 4. Kendalanya ada 2, variabel slack-nya ada 2. Nah, ini dibaca, nanti saya jelasin lagi. Kita ke angka baru jelas sih. Ketentuan metode simplex. Pertama apa? Nilai kanannya atau nilai kanan fungsi tujuannya harus 0. Terus, nilai kanan kendalanya harus positif. Kalau nilainya negatif harus dikalikan dengan -1. Nanti saya kasih lihat. Kemudian yang ketiga, kalau kendalanya kecil sama dengan, dia harus diubah jadi sama dengan. Karena kita bentuk standar itu cuma mengenal yang namanya bentuk persamaan. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan penambahan yang namanya variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus itu disebut juga variabel dasar di beberapa buku teks. Yang keempat, kalau kendalanya lebih besar sama dengan, kamu ubah jadi lebih kecil sama dengan mengalihkan -1. Kalau enggak, tambahin dengan namanya variabel artificial. Kalau kendalanya sama dengan variabel artificial. Saya kasih catatan dulu. Nah, ini ya. Ini contohnya. Kita punya model program linear seperti ini. Kemarin-kemarin dengan model seperti ini sudah kita coba selesaikan pakai yang namanya metode grafik. Sekarang, materi hari ini, saya akan mengajarkan tentang metode simplex. Tentang metode simplex. Oke, saya foto. Saya ganti share ya. Keluarkah whiteboard putih saya? Keluar, Bu. Tulisan Ibu muncul? Iya, Tulisan Bu, tangan saya muncul, oke. Kita punya bentuk kanonik tadi saya bilang. Atau nama istilah asingnya canonical form. Kita punya bentuk kanonik dari namanya model program linier, saya singkat PL. Contoh yang tadi, slide sebelumnya, max Z sama dengan 2x1 tambah 3x2. Dengan kendala, tulisannya masih muncul ya? Masih, Bu. Suara saya juga ada kan? Ada, Bu. Oke, terus, nah ini soalnya. Kalau grafik kita cari titik potong sumbu X1, titik potong sumbu X2. Kalau simplex, dari soal ini namanya bentuk kanonik. Terus, apa yang dilakukan? Kita harus mengubah yang bentuk tadi, kanonik ini menjadi namanya bentuk standar. Yang saya ngoceh dari tadi itu, inilah mengubah. Saya buat warna merah nih, ada kan merah?
kendala yang tandanya pertidaksamaan itu kan kecil dari sama dengan. Itu namanya pertidaksamaan. Kita akan mengubahnya menjadi yang namanya sama dengan. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi namanya bentuk standar, kamu tulis kembali max Z. Soalnya sama persis ditulis kembali. Dengan kendala juga ditulis. 2x1 ditambah x2. Nah, saya kasih catatan ini. Catatan saya yang warna hijau. Catatan, jika kendala, tadi udah ditulis sih, jika kendala bertanda kecil sama dengan, kita tambah yang namanya variabel slack. Jika kendala bertanda besar sama dengan, kita tambah namanya variabel surplus. Ada yang bilang surplus, ada yang bilang excess. Sama aja. Jika kendalanya bertanda sama dengan, kita tambah yang namanya variabel artificial. Keluar nggak tulisannya? Oke. Jadi balik lagi ke tempat yang tadi, bentuk standar. Yang merah tadi kan lebih kecil sama dengan. Nih, ini kan lebih kecil sama dengan. Jadi 2x1 tambah x2, kalau kendalanya bertanda kecil sama dengan, kita tambah yang namanya variabel slack. Ada yang bilang pengennya tambah S1, terus slack pertama sama dengan 4. Oke. Terus X1, kendala yang kedua, tambah 2X2. Kendalanya tetap lagi bertanda kecil sama dengan. Kalau dia kecil sama dengan, kita tambah yang namanya variabel slack kedua. Jadi 5. Paham nggak? Masih adakah kendalanya? Tidak ada. Cuma ada kendala non-negatif. Buat X1, X2. Tapi belum lebih besar sama dengan 0. Kamu barusan menambahkan 2 buah variabel select. Ada yang namanya S1, ada yang namanya S2, besar sama dengan 0. Terus di fungsi tujuan, kan kamu buat max Z sama dengan 2x1 tambah 3x2. Tadi kan tambah 2 variabel, berarti 0S1 tambah 0S2. Oke. Pahamkah cara mengubah bentuk standar? Mau di screenshot, silahkan screenshot. Mau catat-catat dulu. Saya mau ganti screen lagi. Sudah? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini mau di screenshot atau dicatat, silakan. Sudah? Kalau sudah, saya mau ganti screen yang lain. Saya kasih contoh yang lain dulu. Dah, kalau sudah. Kita contoh yang lain. Saya punya lagi fungsi. Contoh yang lain ya. Max Z 3x1 tambah 4x2. Dengan kendala 4x1 tambah 5x2 kecil sama dengan 6. X1 tambah 2x2 kecil sama dengan 8, misalnya gitu. Nah, ini namanya bentuk kanonik, ya kan? Belum berubah menjadi bentuk standar. Kok bisa tahu lebih cepat? Karena ini kan udah program linear nih. Tandanya masih pertidaksamaan. Kecil sama dengan itu kan pertidaksamaan. Jadi gimana cara mengubahnya ke bentuk standar? Jadi bentuk standarnya
Jadi kita ubah ke bentuk standar. Max Z sama dengan, buat kembali fungsi tujuannya dengan kendala 4x1 tambah 5x2. Kendala pertama bertanda kecil sama dengan. Artinya kita perlu namanya variabel slack. Buat S1 jadi ubah jadi sama dengan 6. Paham nggak ngubah bentuk standar? Di Simplex harus tahu cara mengubah bentuk standar baru bisa ngerjain yang lain. Ada orang-orang tertentu dia nggak mau S1. Bu, kalau saya mau X3 boleh. Kan tadi variabelnya X1, X2. Slack-nya kan saya pakai S1, S2, S3 gitu. Nggak mau saya pakai S, mau pakai X silahkan. Jadi S1 ini dihapus. Jadi dia tambah X3. Boleh. Ya. Terus kendala yang kedua, X1 tambah 2x2 ditambah, mau pakai tadi kan udah x3, berarti sekarang x4, jangan x3 lagi. Sama dengan 8. X1 dengan x2-nya mantap, kita nambah variabel apa barusan? X3 sama x4, besar sama dengan 0. Ingat belum selesai, balik ke fungsi tujuan, ditambah 0x3 tambah 0x4. Sebenarnya nggak mau buat 0x3, 0x4 ya oke aja, karena 0 itu kan kalau dikalikan x3 tetap 0. 0 dikalikan x4 juga tetap 0. Pahamkah? Ada pertanyaan? Atau yang mau saya ulang? Ada pertanyaan kah? Masih jelas ya? Mudah ini ya? Jelas, Bu. Sekarang Iya, saya Bu. lihat. Buat apa sih, Bu, tambah-tambah variabel slack itu? Nah, kita lihat. Tadi, yang soal di awal tadi, yang kendala aja kita lihat. Kalau saya buat dalam bentuk matriks, dia jadinya apa? 4, 5, 1, 2. Apa sih maksudnya 4? Kolom yang depan ini untuk kolom X1, benar nggak? Kolom yang kedua untuk kolom X2. Benarkah? Ya kan? Terus, sebelah Iya, kanan, Bu. ketika saya mengubahnya menjadi bentuk standar, bentuknya jadi kayak gini. 4, 1, 5, 2, 1, 0, 0, 1. Yang ini X1 tempatnya. Kolom ini untuk X2. Muncul ya tulisan Ibu masih ya. 1, 0 ini untuk X3. Ya kan? 0, 1 untuk X4. Kok 1, 0? Iya, karena kendala kedua, di baris kedua tuh dia nggak ada X3 kan? Dia adanya X4. Kamu ingat nggak bentuk yang nanti saya hijaukan sekali lingkaran ini? Muncul deh hijaunya. Nah, yang hijau itu namanya matriks satuan. 1, 0, 0, 1. Jadi penambahan si variabel slack itu untuk membentuk matriks satuan. Pahamkah? Terlalu cepat atau gimana? Ini yang bawah nih alasan kenapa kita perlu namanya variabel slack. Sebelah kiri ini kan pertama kali 4, 5, 1, 2. Terus, kenapa perlu variabel slack? Jadi bentuknya gini, 4, 5, 1, 0, 1, 2, 0, 1. Karena nanti kita mau pakai operasi baris elementer. Di aljabar linier, kita pakai OBE itu untuk apa? Mengubah menjadi bentuk matriks satuan. Kayak kita mau cari det inverse, ya kan? Biar jadi 1, 0, 0, 1. Sudah mau dicatat apa enggak? Saya mau ke slide lagi. Saya kasih contoh yang lain lagi. Sudah? Saya ganti slide ya. Iya, Bu. Oke, kita coba lagi. Iya, Bu. Tadi semua kendalanya kecil sama dengan tadi. Dua-duanya pakai kecil sama dengan. Sekarang saya kasih kombinasi.
Ini canonic form-nya, bentuk model program linearnya. Kamu ubah ke bentuk standar, dicoba. Gimana bentuk standarnya? Kayak mana bentuk standarnya? Siapa yang bisa? Cobalah. Yang mau pakai laptop, ketik di sana silahkan. Saya udah buat share screen gitu. Apa ayo? Jadi max Z sama dengan? 2x1 2x1 tambah ditambah 3x2 Tambah 3x2. 3x2. Dengan kendala nanti aja kan nambahnya. Siapa tahu kan kalau kendalanya 3 kan banyak nanti. Dengan kendala 3x1 tambah 4x2 ditambah X3 plus Tambah mau pakai X3. X3 boleh, mau pakai S1 boleh, sama dengan Sama dengan 5. 5. Terus, oh ini sorry saya ganti dulu. Bentar, ini X2 masa ini X3. Bentar. Ini X. Terus bawahnya X1 tambah 2X2 plus plus X4 sama dengan 6. 6. Bagaimana dengan kendala non negatif? 1x2 2, X3, X4 3x4 dari Sama ini dengan plus 0x3 0x3 plus 0 plus 4. X4. Oke, tolong pahami perubahan bentuk standar dulu. Sudah? Sekarang kendalanya mau saya ganti. 1 lebih kecil, 1 lebih besar. Nah, 1 lebih kecil, 1 lebih besar. Yang lebih kecil, oke, mantap, benar ya. Saya centang biru tuh, saya tik biru. Tetap kan? Sekarang kendala yang kedua. X1 tambah 2X2 besar sama dengan 6. Jika kendalanya bertanda lebih besar sama dengan, yang barusan saya buat lingkar merah, apa yang harus kita lakukan? Dia bukan nambah variabel select, tapi nambah variabel Surplus. surplus. Jadi, kalau variabel surplus, nah itu perlu dicatat. Kalau variabel surplus, kalau select itu dari tadi plus, positif. Kalau variabel surplus atau excess, dia itu minus. Setiap kali nambah variabel surplus, kita juga harus nambah yang namanya variabel artificial. Jadi, kalau ada surplus, dia pasti harus ada artificial. Kalau select, cukup select. Nggak perlu yang lain-lain. Jadi, kendala yang tadi, X1 tambah 2X2, sekarang bukan tambah X4 lagi. Karena tandanya sudah lebih besar sama dengan. Yang kita tulis jadinya min X4. Nah, saya buat di sebelah kiri tadi. Kalau variabel surplus atau excess itu min. Kemudian ditambah variabel artificial. Ditambah artificialnya lah. X5 sama dengan 6. Pahamkah? Jadi, kendala non-negatifnya bukan hanya X1, X2, X3, X4, tapi kita punya penambahan barusan. Koma X5 besar sama dengan 0. Fungsi tujuannya tadi benar, tambah 0x3, tapi bukan tambah lagi. X4 tadi posisinya minus kan? Jadi minus 0x4
ditambah Tambah artificial tadi X5. 0x5. Tambah kan? 0x5. 0x5. Ya. Nah, itu seperti itu. Cara ngubah bentuk kanonik jadi bentuk standar. Standar. Kayak gitu. Kok kayak gitu ya? Nah, kita lihat. Saya buat di sini. Kita jadikan bentuk matriks. Kalau jadiin bentuk matriks 3, 1, 4, 2, ini kan kolomnya si X1, bener loh. Ini kolomnya X2. Kolom ketiga, buatlah kolom X3. Nanti buat kolom X4 sama X5. X3 cuma ada di kendala pertama, di kendala kedua nggak ada, 0. X4 tidak ada di kendala pertama, tapi ada di kendala kedua, nilainya min 1. X5, X5 tidak ada di kendala pertama, tapi ada di kendala kedua. Kalau kita buat, lihat 1, 0, dengan 0, 1 yang saya buat lingkaran kuning. Jadilah dia matriks identitas. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya X5-nya saya tutup tidak ada misalnya, dia nggak akan jadi matriks satuan karena cuma 1, 0, 0, min 1. Makanya setiap kali namanya variabel surplus atau excess harus selalu ditambah dengan namanya variabel artificial. Paham nggak? Oke, mau dicatat atau screenshot? Di screen, Bu. Ya, sudah? Sudah, Bu. Mudah-mudahan ini terekam. Sudah, Bu. Keluar juga dia nanti di Sudah, Bu. rekaman. Oke, kalau sudah, cara pengubahannya ya, latihan, lebih sering latihan. Ubah-ubah aja angka, lihat situ. Dah, saya kembali ke metode simplex. Nah, ini soal tadi ya kan? Model program linear mau kita kerjakan dengan yang namanya metode simplex. Ada suara nggak ya? Tempat kalian ada suara nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada, Bu. Videonya muncul. Ada, Bu. Muncul, Bu. videonya, Bu. Tapi nggak ada Videonya suaranya. muncul, Bu. Kenapa nggak ada suara ya? Bentar ya. Kalau saya lepas headset saya bunyi nggak? Keluar nggak? Ada suara nggak? Nggak ada, Bu. Masih Nggak nggak ada. ada, Bu.
Nggak keluar ya suaranya? Kalau videonya enggak, Bu. Bu. Kenapa ya? Duh, bentar. Bentar ya. Kok ada keluar dia ya? Oke, saya aja lah yang isi suaranya lah. Biarkan dia bunyi dulu. Biarkan dia jalan dulu ya. Sambil baca tulisannya. Ya, saya ulang. Ini video cara penyelesaian metode simplex ya. Diberikan model program linier, maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2. Dengan kendala 2x1 tambah x2 kecil sama dengan 4, x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 5, x1 dan x2 besar sama dengan 0. Jadi kita selesaikan model prolin ini dengan metode simplex. Jadi pertama kali kita mengubah model program linier ke bentuk standar. Artinya apa? Mengubah model program linier di mana kendala yang berbentuk pertidaksamaan kita ubah menjadi bentuk persamaan. Caranya yang pertama tadi, kalau kendalanya bertanda kecil sama dengan, kita tambahkan variabel select. Kalau kendalanya besar sama dengan, kita kurangi dengan variabel surplus, kemudian baru ditambah dengan variabel artificial. Kalau kendalanya sama dengan, baru tambah variabel artificial. Ini contohnya udah saya bahas tadi ya. Ini modelnya. Maksimumkan Z, kendalanya ada 2. Ketika diubah bentuk standar, ini boleh dibuat 0S1, 0S2, boleh. Kalau enggak dibuat juga enggak masalah karena 0. Sama kan dengan yang tadi? Kendala kedua, X1 tambah 2X2 tambah slack yang kedua sama dengan 5. Dua-duanya kecil sama dengan kan? Jadi slack-nya slack 1 dengan slack 2. Terus, sudah bentuk standar, apa yang kita kerjakan? Nah, ini namanya iterasi awal. Nah, ini tabel iterasi awal kita. Ada basis, ada Z, ada X1, X2, S1, S2 solusi. Oke, saya skip dulu. Nanti kamu buka linknya, baru kelihatan. Apa baru kedengaran suaranya? Bentar ya. Nah, ini. Keluarkah slide Ibu sudah?
PPT Bu keluar nggak? Keluar, Bu. Oke. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Cara ngubah bentuk model tadi, model prolin ke bentuk standar, nggak saya ulang lagi ya. Udah bisa ya, nanti kamu coba lagi. Nggak saya ulang. Terus, sudah ke bentuk standar ini, saya mau selanjutnya kita ngerjain yang namanya simplex. Ini tadi bentuk standar nih, udah dituliskan ini bentuk standar tuh. Cara mengubah bentuk standar ngisinya ke dalam tabel. Jadi tabel kita nanti ada tulisnya gini, ada basis, ada Z, sudah tuh variabelnya ada apa saja tadi? X1, X2, S1, S2, ini solusi. Mau buat nilai sisi kanan juga boleh. Terus yang barisnya apa? Baris fungsi tujuan Z, kendalanya ada dua, S1 sama S2. Paham? Jadi baris Z-nya berapa? 1, ya kan? Terus pengubahannya, saya coret ya. Bentar. Tulisan merah keluar nggak? Keluar ya. Keluar ya tulisan merah Ibu. Keluar, Bu. Jadi maksimum Keluar, Bu. Z sama dengan 2, caranya sebelum dari bentuk standar kan udah paham. Nah, saya hapus dulu. Jadi maksimum Z, nah kan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2, pindah ruas. Jadi Z min 2X1 min 3X2 sama dengan 0. Paham? Pindah ruas ke kiri, positif jadi negatif, ya kan? Jadi kendala yang bawah kita buat dalam bentuk matriks seperti saya tadi. Jadi ada satu kolom untuk X1, satu kolom untuk X2. Ganggu banget ya muncul nama saya di situ. Untuk S1, kemudian untuk S2. Kolom X1 lihat dari kendala. Isinya apa? 2 dengan 1. Terus X2 isinya apa? 1 dengan 2. S1-nya 1, 0, S2-nya 0, 1. Paham nggak? Jadi buat ke dalam tabel simplex. Yang ini biasa basis, Z, variabelnya ada X1, X2, kemudian barusan kita nambah namanya surplus 1, surplus 2, kemudian yang ini solusi. Barisnya Z, kendalanya ada 2, S1 sama S2. Di checklist tuh cuma saya jelasin ya, bukan karena semua harus di checklist, oke? Nah, lihat Z, fungsi tujuannya 1Z kan, jadi 1. Terus katanya min 2X1, berarti min 2. Min 3X2, min 3. S1, S2-nya nggak ada nilai kan? 0, 0, 0. Terus, baris yang kedua, matriks saya yang kedua, yang warna merah tadi. Nggak ada kolom untuk Z ya, karena Z-nya 0 kan? Jadi Z-nya 0, 2, 1, 1, 0. Bentar. Nih, yang warna hijau ini, 2, 1, 1, 0, kita pindahkanlah yang di sini. Ketemu nggak kamu? Nyambung nggak? Belum nyambung? Nyambung, Bu. Yang ngubah ke bentuk standar semuanya udah bisa kan? Udah, Bu. Harus ngubah bentuk standar, karena kalau bentuk standarnya nggak bisa ngisi tabel pasti. Tabel yang awal dulu. Jadi bentuk tabel itu nanti ada basis, ada Z, seperti itu. Terus solusi kanan, sisi kanannya 4, 5. Bentar. Saya ulang tulis kayaknya ya. Saya stop share. Saya pakai whiteboard. Nah. Jadi max, ini kan bentuk standarnya tadi kayak gini. Keluar ya screen Ibu. 0S1 tambah 0S2. Dengan kendala 2X1 tambah X2 tambah S1 sama dengan 4. Kemudian
X1 tambah, astaga. X1 tambah 2X2 tambah S2 sama dengan 4. X1, X2, S1, S2 besar sama dengan 0. Jelas ya? Ini kita ubah ke bentuk tabel simplex. Nah, tolong perhatiin saya gambar dulu deh. Jadi, ini namanya pertama kali kita nyebutnya iterasi 0 atau iterasi awal. Ini. Perhatiin saya nulis dulu, nanti kan di slide-nya juga ada. Jadi basis, jadi kamu tahu gerak tangan saya mulainya dari mana dulu. Mas, ini Z, variabelnya ada apa? Ada X1, ada X2, ada apa lagi? S1, ada S2, terus ada namanya solusi. Paham? Terus, barisnya ada namanya fungsi tujuan, itu Z. Kendalanya ada berapa? Ada 2 kan? Jadi X1 sama X2. Sampai sini sudah pahamkah cara buat tabelnya? Terhapus semua ya. Pahamkah cara buat tabelnya? Paham. Oke. Paham, Terus Bu. kita ngubah ruas kan yang tadi. Yang ini saya aduh. Tolong. Nah, yang ini tadi kan saya ubah ruas. Jadi dia max Z min 2X1 min 3X2 min 0S1 min 0S2 sama dengan 0. 0 mau dipindah ruas ya tetap 0 ya, nggak ada min 0 kan. Nah, barusan yang saya tulis itu kita isilah ke dalam tabel. Jadi apa saja? Z itu 1Z, benar nggak? Jadi buat sini 1. Terus berapa nilai X1? Min 2. Saya buat sini min 2. Berapa nilai X2? Min 3. Saya buat sini min 3. Berapa nilai S1? Jangan ditulis min 0. Buat aja 0. S2 min 0. Buat aja 0. Solusinya 0. Paham nggak baris pertamanya? Baris kedua. Baris kedua, lihat di kendala. Angka 2 kan? Tapi nggak ada nilai Z kan? Ini punya X1. Berarti nilai Z-nya 0. Berapa nilai X1-nya? 2. Berapa nilai X2-nya? Tidak ada angka, artinya 1 ini. 1. Berapa nilai S1-nya? Tidak ada angka, berarti 1 juga. Ada KS2? Tidak ada. Berapa solusinya? 4. Kendala kedua, tidak ada angka, berarti 1. Oh, tapi tidak ada Z, berarti 0. Tempat X1-nya 1. Tempat X2-nya 2. Tempat S1-nya tidak ada 0. Tempat S2-nya ada angka 1. Solusinya 4 semua ya tadi soalnya. Oh, 5. Ini 5. Ini 5. Nilai angkanya 5, berarti buat sini 5. Pahamkah sudah? Jadi, yang ini baris yang paling atas saya buat warna hijau itu namanya R1. Row 1. R. Ada yang bilang baris, ada yang bilang row, terserah. R1. Baris yang kedua namanya R2. Baris yang ketiga namanya R3. Tabel yang barusan kita buat itu disebut dengan tabel iterasi 0 atau tabel simplex awal. Tuh, boleh sebut iterasi 0, boleh sebutnya iterasi simplex awal. Ada pertanyaan cara mengubah tabel dulu, itu yang paling penting. Ada? Ibu mau bertanya. Yang mana? Yang di screen Ibu kan yang kolom kolom pertama itu kan basisnya yang baris kedua, baris ketiga S1, S2. Yang di whiteboard Ibu ini X1, X2. Jadi gimana, Bu? Satu yang mana ya? Yang warna kuning ini kah? Yang saya buat kuning barusan? Iya, Bu. Nah, jadi basis. Baris pertama kita buat Z karena dia fungsi tujuan.
kok ini namanya X1, nggak mau yang lain, Bu? Kak, di sini dari soal tadi, variabel keputusannya apa yang mau dicari? X1 dengan X2 kan? Makanya buat X1 sama X2. Kalau nanti variabel keputusannya ada 3, X1, X2, nanti X3. Kalau kendalanya 3. Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Nanti akan berubah lagi. Ini baru iterasi 0. Masih panjang perjalanan ini. Sudah? Sudah screenshot? Saya mau ganti lagi. Udah, Bu. Udah screenshot ya? Saya mau ganti. Nah, ini kan yang tadi saya buat. Oke, tabel yang saya buat tadi. Terus, ngapain lagi? Nih, kita akan menentukan yang namanya baris kunci dan kolom kunci. Mencari kolom kunci dengan melihat nilai terkecil, nilai paling kecil. Kalau kurang paham dengan nilai kecil, artinya negatif terbesar. Apa sih negatif terbesar? Oke, saya kasih lihat. Kalau min 3 dengan min 6, mana yang paling kecil? Min 6, ya kan? Kalau negatif kita ngambil angka yang paling besar ya. Jadi ini negatif terbesar, benar kan? Min 17 dengan min 7, mana yang paling kecil? Min 17. Min 17. Karena dia negatif terbesar. Kan negatif. Antara 17 dengan 7, paling besar kan 17. Jadi ambilnya negatif terbesar atau istilahnya melihat nilai terkecil atau negatif terbesar. Itu yang saya garis bawahi warna hijau. Jadi, mencari kolom kunci dengan melihat nilai terkecil yang ada pada baris Z, atau kita sebut dengan namanya R0, boleh. Atau R1 dulu boleh, terserah. Kalau mau R1, kayak tadi, dia mulainya dari R1, R2, R3. Kalau mau dari 0, Bu, R0, R1, R2. Oke? Terus, itu kolom kunci, pakai nilai terkecil pada baris Z. Kalau baris kunci gimana? Baris kunci dilihat dari nilai minimum. Perbandingan antara elemen pada kolom solusi dengan elemen pada kolom kunci. Jadi nanti si solusi itu dibagi dengan kolom kunci. Cari yang paling minimum. Oke, saya jelasin. Oke, tabel di depan screen kalian itu tabel yang tadi, iterasi 0. Paham? Terus kita cari, mana sih yang kolom kunci? Katanya kolom kunci dilihat dari baris Z. Lihat baris Z. Ada angka 1, min 2, min 3, 0, 0, 0. Lihatkah? 1, min 2, min 3, 0, 0, 0. Mana yang paling kecil? 1, min 2, apa min 3? Min 3 kan? Itu yang paling kecil. Makanya satu kolom ini dimerahkannya. Kalau nggak dimerahkannya, jadi namanya kolom kunci. Saya ambil sini aja. Nah ini, saya ambil tabelnya dulu. 1, min 2, min 3, 0, 0. Mana yang paling kecil? Min 3 kan? Berarti, nih saya warna hijau. Oh, enggak, samain aja lah merah dengan itu. Biar nggak pusing. Nih saya samain merah. Kan min 3. Berarti min 3 ini saya sebut dengan yang namanya kolom kunci. Jadi kolom kuncinya itu kolom yang siapa? Tempat variabel apa tadi? X2. Oke, sekarang kalau sudah cari kolom kunci harus cari baris kunci. Baris kunci itu dicari dari minimum perbandingan yang paling kecil. Solusi itu yang sebelah kanan loh, nih yang saya kasih warna kuning ini. Nah, ada angka 045 kan? 045 itu kamu bagiin. 0 ketemu sebaris dengan min 3.
Jadi minimum dari 0 dibagi min 3, 4 bagi 1, sama 5 bagi 2. Pahamkah? Berapa? 0 bagi berapa? Biasanya kalau Z nggak perlu keluar lagi karena itu fungsi tujuan. Jadi yang ini saya hapus. Oke, cukup ngambil yang baris S1 sama S2. Tadi saya salah ya, pantesan temannya nanya, nggak nyambung Ibu tadi ya. Ini. Yang Z tadi, bentar. Koreksinya, thank you koreksinya. Tadi Z. Saya bilang X1, X2, salah. Variabel tambahan tadi S1 sama S2. Jadi sini buat S1, sini buat S2. Bukan X1, X2. Perbaiki yang tadi ya. Variabel tambahan kita S1, S2. Kalau kamu nambah 3 variabel, berarti S1, S2, S3. Oke. Iya sih. Jadi minimum dari ini, 4/1 dengan 5/2. Jadi minimum berapa? 4 bagi 1, 4. 5 bagi 2, 2,5. Mana yang paling kecil? 4 apa 2,5? 2,5 kan paling kecil. 2,5 itu posisinya ada di posisi yang pertama, ini punya S1. Suku yang kedua punya S2. Berarti yang S2 nih, sepanjang baris S2 ini, itu yang kita sebut yang namanya baris kunci. Oke, paham? Kolom kunci ditentukan oleh nilai paling kecil pada baris Z. Kolom, namanya kolom dari atas ke bawah. Baris kunci ditentukan oleh nilai paling kecil dari perbandingan solusi dengan elemen-elemen yang ada di kolom kunci. Kamu bandingkan 4 banding 1, 5 bagi 2. Cari yang paling kecil. Paling kecilnya 2,5. Paling kecilnya 2,5. Jadi 2,5 itu kepunyaan S2. Jadi S2 itu namanya baris kunci. Lihat, antara kolom kunci dengan baris kunci ada satu angka yang berpotongan. Angka 2 kan? Betulkah? Ada satu angka warna biru, saya buat situ angka perpotongan. Angka perpotongan ini kita sebut dengan istilahnya elemen kunci. Jadi kolom kunci bertemu dengan baris kunci, jadilah yang namanya elemen kunci. Paham? Jelaskah? Agak-agak mabuk dikit ya pasti. Nah, nih. Saya bersihin layarnya dulu. Yang saya jelasin tadi ada di sini. Ini udah dibuat nih. Udah ditandain. Angka 2 kan? Angka 2 tadi elemen kunci. Jadi ada model prolin, ubah ke bentuk standar. Sudah selesai standar. Standar itu yang nambah select atau surplus. Baru kita buat tabel awal. Sudah tabel awal, kerjanya apa lagi? Cari kolom kunci, cari baris kunci, carilah elemen kunci. Terus kalau udah dapat kayak gini apa lagi? Itu baru iterasi 0. Kita ke iterasi 1. Ini tabel yang tadi kan? Basis Z, X1, X2, S1, S2, solusi. Benar kan? Elemen kuncinya di angka 2. Benar? Baca kembali buku operasi baris elementer di Alin. Baris elementer itu kita mau ngubah angka 2 di sini menjadi angka 1. Jadi, ini namanya R0. Oh, sorry. Ini namanya R0, ini namanya R1, ini namanya R2. Kalau mau dari 0, 1, 2. Kalau mau dari 1, 1, 2, 3. Angka 2 ini yang lingkaran merah mau dijadiin 1. 2 supaya jadi 1 artinya harus dibagi angka 2. Atau dikalikan setengah. Benar nggak? Saya buat yang namanya OBE kalau kamu lupa. Operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu cuma boleh apa? Tambah sama kali. Tidak ada istilah bagi, tidak ada istilah kurang. Dia cuma ada tambah dan kali. Jadi baris kedua nih gimana? Bukan bagi 2,
Karena kita operasi baris elementer nggak kenal bagi, tapi dikali setengah. Dikali setengah itu sama dengan bagi 2 kan? Jadi katanya dibuat nih 1/2 R2. Semua baris yang kedua ini dikaliin setengah. Jadi kamu buat lagi di iterasi 1, buat tabel basis Z, X1, X2, S1, S2 solusi ditulis. Kalau barisnya Z, S1, oke, kok berubah ya? Tadi katanya yang masuk tadi kolom kuncinya siapa? X2 kan? Ini namanya kolom kunci tadi kan yang masuk X2. Yang keluar baris kedua. Ini namanya baris kunci. Baris kunci. Jadi kolom kunci ini akan masuk, baris kunci akan keluar. Artinya X2 akan masuk menggantikan S2. Paham? Karena X2-nya masuk, nih X2 tanda panah dia masuk, menggantikan S2, jadi di iterasi 1 kita nulisnya Z, S1, bukan S2 lagi, tapi diganti dengan yang namanya X2. Paham? Kalau yang masuk X1 misalnya, yang masuk X1, yang keluar S2 misalnya. Jadi Z, S1, di sini X1. Paham? Kalau yang masuk X2, kolom kuncinya misal ya, yang masuk X2, yang keluar S1, berarti Z, X2, S2. Jelas? Jadi karena yang masuk X2, yang keluar S2, maka di sini dibuat Z, S1-nya mantep, tapi nggak S2 lagi, sudah diganti dengan yang namanya X2. Oke, saya ke screen kosong. Kalau sudah angka, kamu bingung nantinya. Ini tadi namanya iterasi awal. Jadi kita punya tabel yang namanya basis Z, X1, S2, S1, S2, solusi. Terus Z, karena variabelnya tadi select 1 dengan select 2, berarti S1 sama S2. Oke, seperti ini kan. Oke, terus ini 1, min 2, 1, min 2, min 3, 0, 0, 0. 0, 2, 1, 1, 0, 4. 0, 1, 2, 0, 1, 5. Tadi yang masuk kolom kunci itu X2, negatif terkecil. Negatif terbesar atau bilangan terkecil. Yang jadi baris kunci yang perbandingan tadi paling kecil punya S2. Terjadilah perpotongan di angka yang saya warnain kuning, 2. Artinya angka 2 itu harus dijadikan 1. Ini kan baris pertama R0, baris kedua R1, baris ketiga R2. Jadi baris kedua, kata saya tadi, operasi baris elementer cuma ada tambah sama kali. Artinya setengah kalikan R2. Semua elemen di baris kedua itu dikalikan dengan angka setengah. Oke, dikalikan dengan angka setengah. Kalikan angka setengah, sudah ada iterasi 0, saya mulai dengan bawahnya namanya iterasi 1. Caranya, bentuk lagi tabelnya sama persis. Jumlah baris dengan kolomnya sama. Ini tulis lagi basis. Ini tulis lagi Z, X1,
X2, kolomnya sama, S1, S2, di sini solusi. Oke, yang ini Z, S1-nya mantap, nggak keluar, S2-nya keluar, jadi nggak boleh lagi nulis S2 di sini, tapi yang ditulis X2. Suara saya masih ada nggak? Masih, Bu. Oke. Masih ada, Bu. Lingkaran kuning saya, angka 2, mau dikaliin setengah. Kalikanlah satu baris itu, 0, 1, 2, 0, 1, 5, kaliin dengan setengah. 0 kali setengah, 0. Ya kan? 1 kali setengah, setengah. 2 dikaliin setengah, 1. 0 kali setengah, 0. 1 kali setengah, setengah. 5 kali setengah, 5/2. Pahamkah? Pahamkah? Bingung? Paham, Bu. Nih, yang warna hijau, saya buat hijau nih. Hijau itu kaliin setengah semua. Dapatlah hijau di bawah sini. Oke? Kalau sudah, itu kan angka 2 tadi, kita tabel awal tadi. Berarti yang tempat-tempat ini, yang hijau lagi, biar kamu ngikutin yang hijau itu semuanya harus jadi 0. Kan operasi baris elementer. Jadi kalau 2, biar jadi 0, dia kan 1. Biar jadi 0, jadi gimana? Min. Biar jadi 0, lihat angka yang di bawah. Angka yang di bawah ini kan 1. Nih, yang saya link ke satu biru. Jadi min R2 ditambah R2 plus R1. R1. Jadi min 0 tambah 0. Min kali setengah, min setengah tambah 2. Min kali 1, min 1 tambah 1, 0. Min kali 0 tambah 1. Min kali setengah, min setengah tambah 0. Min kali 5/2, min 5/2 tambah 4. 3/2. Yang di atas min 3. Kalau min 3 jadi dia positif. Jadi 3. Baris mana yang mantep? Baris R2. Baris mana yang akan diubah? R0. 3 kali 0 tambah 1. 3 kali setengah, 3/2 dikurang 2. 3/2 dikurang 2, min setengah. 3 kali 1, 3 kurang 3. 3 kali 0 tambah 0. 3 kali setengah, 3/2. 3 kali 5/2, 15/2. Itu baru iterasi 1. Sampai kapan selesainya? Sampai nilai di baris Z, saya buat warna kuning barusan ini. Oke, tidak boleh ada nilai yang negatif. Di sini kita lihat, masih ada nilai negatif, yaitu tempatnya X1 yang min setengah ini. Jadi belum selesai kerjaan kita. Kita lanjut ke yang namanya iterasi 2. Kayak mana iterasi 2? Buat lagi tabelnya sama persis. Basis Z, X1, X2, S1, S2, solusi. Z-nya mantep, barisnya. Oke, mata kita melihat ke iterasi 1. Yang mana kolom kunci? Mencari bilangan yang terkecil atau negatif paling besar. Cuma 1 negatifnya. X1 kan? Artinya X1 kolom kunci masuk. Yang mana baris kuncinya? Cari baris kunci. Perbandingan antara solusi. Jadi saya buat di sini kolom kunci. Itu X1. Baris kunci. Cari dari minimum antara 3/2 bagi 3/2, solusi dibagi elemennya. 3/2 dengan 3/2 atau
5/2 bagi setengah. Nih, 3/2, lihat kursor saya, 3/2. Tulisan saya, kursor saya. 3/2 bagi 3/2, 5/2 bagi setengah. Mana yang lebih kecil? 3/2 bagi 3/2 itu 1 ya. 1. 5/2 dibagi setengah. 5/2 bagi setengah, 5. Jadi ambil yang 1 dong, paling kecil. Berarti S1 yang keluar. X1-nya masuk, S1-nya keluar. Jadi nulisnya Z bukan S1 lagi, tapi sudah berubah menjadi X1. Yang bawahnya X2-nya mantep. Paham? Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci ada tempat yang warnanya hijau. Angka 3/2. Saya buat lingkaran hijau 3/2. Itu harus jadi angka 1. 3/2 biar jadi 1 berarti kamu kali dengan yang namanya 2/3 R1. Kita kan dari R0, R1, R2. Semua baris itu kamu kalikan dengan 2/3. 0 kali 2/3, 0. 3/2 kali 2/3, 1. 0 kali 2/3, 0. 1 kali 2/3, 2/3. Min setengah kali 2/3, min 1/3. 3/2 kali 2/3, 1. Terus, kalau di sini sudah saya buat lingkaran yang warnanya hijau ini, 1 ini sudah 1, berarti di atas dan di bawahnya harus jadi 0. Ini kan setengah. Jadinya min setengah, yang mantap tadi R1, baris yang mau diganti R2. Min setengah kali 0 tambah 0. Min setengah kali 1, min setengah. Min setengah tambah setengah, 0. Min setengah kali 0, 0 tambah 1. Min setengah kali 2/3, min 1/3. Min 1/3 tambah 0, min 1/3. Min setengah kali min 1/3, 1/6. 1/6 tambah setengah. Berapa 1/6 tambah setengah? Eh, 1/6 tambah setengah berapa? 1/6 tambah 3/6. 4/6 ya? 6, Bu. 4/6. 4/6 kalau saya kecilin jadinya 2/3. Terus min setengah kalikan, benar ya? Benar ya? Min setengah kalikan 1, min setengah tambah 5/2, 4/2, 2 ya. Yang atas sekarang, ini min setengah. Min setengah harus jadinya setengah positif. Yang mantap tadi R1, yang mau diganti R0. Setengah kali 0 tambah 1. Setengah kali 0 tambah min setengah, jadi 0. Setengah kali 1, setengah tambah 0. Setengah kali min 1/3, min 1/6. Setengah kali 2/3, 1/3. 1/3 tambah 3/2. 1/3 tambah 3/2. Sama dengan per 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3 kali 3, 4. Ah, iya kah? 3 kali 3, 9 ya. Jadi 11/6. Ini buat 11/6. Terus setengah kali 1. Setengah kali 1 setengah. Setengah tambah 15/2. 14/2 jadi 7. Nah, screenshot. Ulang lagi palingan videonya diulang-ulang. Ada salah hitung nggak saya? Bisa salah hitung loh ini.
Yang S2 itu tadi terakhir, bukannya 4/3, Bu. Yang mana S2 terakhir ya? Makanya dicek dulu ya, betul. Setengah kali R1 ya? Setengah kali 1/3. Oke, benar saya yang salah. Setengah kali min 1/3, min 1/6 ya. Min 1/6 tambah 3/2 ya. Min 1/6 min 1/6 tambah 3/2. Min 1, 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. 8/6 ya? 4/3 ya? Benar? Iya, Bu. Ada lagi yang salah? Ada lagi nggak? Cek lagi koreksi. Sama solusi baris pertama, Bu. Salah ya? Setengah kali 1 setengah ya? Benar? Mm-mm. Setengah tambah 15/2. 16 bagi 2, 8 ya? Oke. OBE-nya harus belajar OBE yang paling penting. Nggak ada OBE, ya nggak bisa kerja simplex. Ini baru saya kasih yang 2 variabel, 2 kendala. Nanti kuisnya 2 variabel, 2 kendala. Kita belum bicara yang 3 variabel, 4 kendala. Mabok-mabok. Ini baru 2 iterasi. Baru 3 tabel kan? Iterasi awal, iterasi 1, iterasi 2. Belum sampai 10 tabel. Nah, kesalahan di sini paling enak kalau belajar optimasi. Kalau iterasi awal salah, otomatis saya nggak perlu ngoreksi iterasi 1 dan iterasi 2. Salah kan dari awal? Namanya iteratif. Jadi beruntun salah ya sudah. Apalagi salah model, tambah enak. Coret, salah modelnya sudah. Model aja udah salah. Untuk apa buat tabel atau bentuk standar? Oke? Jadi nanti saya kasih bayangan soal kuis, saya punya soal cerita. Buatlah modelnya, baru kerjain pakai si grafik sama simplex. Yang jelas materinya itu, model, grafik, sama simplex. Artinya, kalau dengan model yang sama, solusi di grafik harus sama dengan solusi di simplex. Logikanya begitu kan? Solusinya harus sama. Ini sudah di screenshot, saya balik ke kembali. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Hmm. Ada yang punya bayi. Terus, ini kolom kunci. Nah, ini ya, penjelasan saya tadi. Sudah keluarkah? Belum keluar ya? Oke. Dah, ini terakhirnya. Yang saya tulis-tulis tadi, ini materinya tadi. Yang ada di PPT. Jadi ada video, tadi saya nggak bisa bunyi, nggak tahu kenapa. Mungkin saya harus pakai speaker kali ya. Jadi, video tadi bisa lagi, karena dia PPT ada suaranya. Itu kakak kelas kalian ya, saya minta tolong isikan suaranya, jadi dia buat seperti itu. Angkanya sama, kalau nggak, yang rekaman belajar si Zoom ini, kan nggak putus lagi. Saya udah berbayar jadi Zoom-nya. Jadi nggak putus lagi, nanti saya kasih di YouTube linknya, udah kamu bisa record lihat lagi kembali. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ngerti, silakan WA saya. Misalnya bingung, silakan WA saya. Kalau misalnya susah untuk ngetik panjang, mau record suaranya di WA, silakan. Kalau saya lupa balas, nanti diingatkan kembali. Kadang saya cuma lihat, tapi lupa membalasnya. Oke? Dah cukup kalau nggak ada. Kalau males nanya di sini, nanti boleh di japri saya, atau nanya di grup boleh. Nanti kita bahas, jadi teman yang lain juga bisa tahu. Oke, cukup ya. Selamat siang. Sampai ketemu di kuis minggu depan.
Terima kasih. Yang Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.